Sejumlah pasar kian dipadati warga untuk berburu baju lebaran. Sudah ada rekan-rekan di Pasar Baru Bandung, Jawa Barat, ada Akung Karsena, pemirsa, dan kami juga mencoba menghubungi Anissa Rizkia di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Mereka teman-teman ini akan memantau suasana berbelanja jelang lebaran. Kita ke Bandung terlebih dahulu, pemirsa, ada Agung di sana. Agung, seperti apa keramaian, antusias warga untuk berbelanja di sana jelang lebaran ini? Silakan, Agung. Ya, selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Ramai dan juga begitu antusias pengunjung Pasar Baru Trade Center Kota Bandung yang di kurang lebih 2 minggu jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini mereka sudah mulai berbondong-bondong untuk berbelanja kebutuhan lebaran, khususnya baju koko, kemudian juga baju gamis, peralatan sholat, dan bukan hanya itu, mereka juga ternyata berburu berbagai aksesoris seperti jam tangan, kemudian juga kerudung dan juga peci, serta sandal dan juga sepatu juga menjadi buruan para pengunjung di Pasar Baru Kota Bandung ini, Yudi dan juga pemirsa. Dan memang dari pengakuan beberapa pengunjung, mereka sengaja datang lebih awal atau kurang lebih 2 minggu jelang Hari Raya Idul Fitri ini karena memang ingin menghindari kepadatan yang semakin terjadi ketika mereka datang ke Pasar Baru ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri. Begitu juga mereka mengantisipasi untuk kemacetan lalu lintas menuju ke kawasan Pasar Baru yang juga mereka prediksi ini mereka takut terjebak macet gitu untuk menuju ke Pasar Baru ketika memang sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dan juga dari pengakuan dari beberapa pedagang yang kami temui, memang terjadi peningkatan jumlah pengunjung dan juga mereka memang seperti saya katakan di awal lebih didominasi membeli pakaian untuk pakaian gamis, kemudian juga pakaian koko untuk beribadah sholat id saat Hari Raya Idul Fitri mendatang, Yudi dan juga pemirsa. Dan menurut pihak pengelola, ya, dari pihak marketing Pasar Baru Trade Center, ini jumlah pengunjung ini akan diprediksi akan terus meningkat hingga jelang Hari Raya Idul Fitri, khususnya hingga H-2 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, karena memang biasanya di setiap tahun juga terjadi peningkatan pola peningkatan yang serupa, yakni semakin mendekati Hari H Idul Fitri itu peningkatan pengunjung di Pasar Baru Trade Center Kota Bandung ini semakin meningkat, Yudi dan juga pemirsa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali kepada Anda, Yudi. Baik, menarik sekali laporannya di Bandung ya. Kita akan coba ke Bandung nanti, tapi sebelumnya kita coba ke Yogyakarta dulu. Dari Bandung kita ke Jogja, ada rekan Nisa di sana. Nisa, bagaimana suasana berburu baju lebaran di Jogja, Nisa? Silakan. Iya. Yudi dan juga pemirsa, saat ini situasi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta begitu ya, terpantau antusiasme dari masyarakat ini cukup tinggi begitu ya. Masih kurang dari 2 minggu jelang Hari Raya Idul Fitri begitu ya. Namun para pembeli ini sudah mulai mempersiapkan berburu baju lebaran mereka dan juga perlengkapan lebaran mereka. Dan memang salah satunya di Blok C begitu ya, di Pasar Beringharjo lantai 2 tempat saya melaporkan saat ini menjual beraneka ragam pilihan mulai dari baju koko, kemudian gamis, perlengkapan sholat dengan harga yang beragam mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Nah, saya akan berbincang begitu dengan salah satu pedagang di sini, pemilik tokonya langsung begitu ya, apa yang menjadi tren di tahun ini. Halo Mbak Rudi Lesmana, bisa disampaikan apa nih model yang saat ini lagi tren? Oh, yang lagi saat ini tren, ini sekarang lagi model kayak gini ya, yang lagi banyak diminati itu bahan Armani ya, Armani Silky ya, karena dia bahannya lembut gitu, dingin gitu. Harga berapa ini? Harganya ini 165. Insya Allah murah meriah ya. Oh, 165. Kalau gamis sendiri mulai dari harga berapa sampai berapa nih? Karena ada banyak model, ada banyak harga juga yang ditawarkan. Iya, untuk harganya itu bervariasi. Ada yang dari 125, 115 ya. Kalau grosiran lebih murah lagi kayak gitu. Ada yang sampai 200, itu tergantung modelnya. Berarti di sini selain bisa satuan, grosir lebih murah begitu ya. Nah, kalau saat ini begitu untuk penjualan sendiri apakah sudah terasa omset peningkatannya nih? Untuk minggu ini alhamdulillah udah mulai ada peningkatan ya. Berapa gitu. persen dibanding hari 50%. Dalam sehari biasanya menjual bisa sampai berapa pieces, Mbak? Dalam sehari kurang lebih 500 ya.
500 pieces. Wow, luar biasa sekali. Berarti memang daya beli masyarakat ini jelang Hari Raya Idul Fitri sudah cukup meningkat. Dikarenakan memang ada sejumlah karyawan yang sudah menerima THR-nya, ada juga yang belum nih. Nah, kalau Mbak sendiri diperkirakan begitu ya, semakin mendekati hari H nanti apakah semakin banyak, semakin padat begitu atau bagaimana? Biasanya ya, kalau menurut tahun-tahun sebelumnya ya, 2 minggu sebelum raya itu ya semakin naik gitu biasanya ya. Terima kasih Mbak Rudi dan Yudi. Itu tadi perbincangan saya bersama salah satu pemilik toko yang ada di kawasan Pasar Beringharjo. Memang mereka mengaku begitu ya, saat ini peningkatan sudah cukup dirasakan lebih dari 50% begitu, dan diperkirakan begitu bagi Anda pemirsa yang hendak berburu baju lebaran ataupun perlengkapan hari raya bisa segera begitu ya untuk menuju ke pasar-pasar ataupun ke toko yang Anda inginkan, karena memang kepadatan nantinya semakin mendekati hari H akan terjadi begitu. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta, saya kembalikan kepada Yudi yang ada di studio. Terima kasih rekan-rekan Agung dari Bandung serta Nisa tadi dari Yogyakarta. Selamat berburu baju lebaran teman-teman. Terima kasih. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai mengalami peningkatan jumlah penumpang. Sebagian dari mereka adalah para pemudik yang pulang kampung lebih awal. PT KAI memprediksi puncak arus mudik dari Jakarta akan terjadi pada 8 April 2024, di mana sebanyak 41.504 penumpang KA berangkat meninggalkan ibu kota. Sedangkan pada 9 April 2024 mendatang, pemudik yang tinggalkan Jakarta diperkirakan mencapai 41.239 orang. Walaupun demikian, stasiun Pasar Senen Jakarta sudah mulai dipadati warga yang hendak pulang ke kampung halamannya. Untuk menghadapi hal tersebut, PT KAI mempersiapkan 16.772 kereta api untuk melayani masa angkutan lebaran pemirsa. Nah, untuk mengetahui situasi arus mudik di stasiun Pasar Senen Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Wenda Nura yang berada di lokasi. Selamat siang Wenda, bagaimana suasana stasiun Pasar Senen di siang hari ini? Kami dengar banyak warga yang sudah mulai mudik lebih cepat, seperti apa? Kereta pejaga tinggi menuju metro stasiun Purwosari. Kereta pejaga tinggi akan berhenti di stasiun Cikarang. Di stasiun Pasar Senen ini sudah dipadati oleh ribuan calon penumpang, dan terpantau sejak tadi pagi ini calon penumpang terus berdatangan dan terus memadati stasiun Pasar Senen. Hal ini dikarenakan PT KAI telah menetapkan pada hari ini, tepatnya tanggal 31 Maret 2024 sebagai hari pertama angkutan lebaran. Dan bisa dilihat tepat di belakang saya ini adalah antrian untuk melakukan check-in perjalanannya, dan sebagian lainnya ini telah memadati ruang tunggu. Dan berdasarkan pantauan kami di stasiun Pasar Senen ini, kebanyakan para calon penumpang pergi bersama keluarganya dan juga sudah membawa tas-tas besar beserta koper bawaannya. Dan selain itu, para petugas dari PT KAI juga telah menyebar di seluruh sisi untuk melakukan pengamanan selama masa angkutan lebaran ini. Dan selain para petugas dari PT KAI, para porter juga dengan sigap terus menawarkan jasanya kepada calon penumpang. Dan dapat kami informasikan, walaupun pada hari ini sudah terlihat sangat dipadati oleh ribuan calon penumpang, hal ini bisa dikatakan belum seberapa, karena untuk puncak arus mudik lebaran khususnya dari PT KAI ini akan terjadi di tanggal 8 Maret 2024 mendatang, karena akan ada sebanyak lebih dari 43.000 penumpang. Dan untuk arus balik ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 15 April karena akan ada lebih dari 42.000 penumpang. Dan dari PT KAI sendiri selama masa angkutan lebaran ini telah menyiapkan sebanyak 77 perjalanan
perjalanan perharinya. Dan himbauan juga untuk para calon penumpang yang telah membeli tiket secara online diharapkan untuk melakukan e-boarding secara online juga. Hal ini untuk mengantisipasi antrian yang panjang di loket di tempat cetak tiket. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin melakukan perjalanan mudik Lebaran menggunakan moda transportasi kereta api, disarankan untuk membeli tiket untuk perjalanan di tanggal 31 Maret hingga tanggal 3 April 2024. Karena di tanggal tersebut masih tersedia sekitar kurang lebih 40% tempat duduk. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Yudi. Terima kasih Wenda atas informasi yang disampaikan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali.